Shalom saudara, Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Harapan saya semua baik-baik aja, semua masih semangat. Welcome back to Bible Study dari CK7. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama, tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa pasti Tuhan sediakan buat kita pada hari ini. Amin. Dan tapi sebelum itu, mari kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita. Let's praise God. Let's worship Him. Oh, sing hallelujah. Let's tell Him that He is great, that You are my Savior. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan kami. Oh, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang murah hatinya. Oh, ya rada masih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak
disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Layak ditinggikan, Tuhan yang besar. You are great God. Hallelujah, Bertahtalah di kehidupanku Tuhan, pakailah kehidupanku Tuhan. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan
tinggikan selamanya, Tuhan kami yang kudus. Haleluya, haleluya. Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang dan selama-lamanya. Jadi Tuhan atas kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang luar biasa buat kami, Tuhan yang merasakan kesusahan kami, Tuhan yang peduli sama kami, Tuhan yang dekat dengan hati kami, Tuhan yang selalu mengetuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, berkati kami semua. Sebentar mau belajar firman. Kasih hamba-Mu urapan yang baru. Pegang lidah bibir hamba-Mu supaya terus katakan yang kebenaran dengan penuh keberanian Tuhan. Berkati semua yang mendengar supaya juga diberkati, supaya memperoleh understanding ya, dan apa yang tertabur boleh berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi juga salam sukacita buat kita semua. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Tawarik pasal yang ke-21. 2 Tawarik pasal yang ke-21. Ya. Dua Tawarik pasal yang ke-21. Nah, saudara, jadi di pasal-pasal sebelumnya itu bangsa Israel dipimpin oleh yang namanya Raja Yosafat. Nah, sekarang penggantinya adalah anaknya yaitu Raja Yoram, saudara ya. Yang menggantikannya adalah Raja Yoram. Nah, Yosafat adalah seorang raja yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi mari kita sama-sama kita baca dulu firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 21 ayat yang pertama. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ini Yehuda ya saudara ya. Raja Yoram, saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ya, mereka semua anak Yosafat, Raja Israel. Oh, sorry saudara, ini Israel ya tampaknya. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Jadi Yoram istrinya itu anak Ahab. Ahab itu melakukan aliansi ya terhadap Yosafat papanya demi kepentingan politik dan kedamaian, aliansi dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ahab ini menyembah Baal karena di zaman ini Ahab itu juga Tuhan mengirimkan Elia untuk melawan Ahab sebenarnya. Ya, kalau saudara ingat ceritanya, Elia melawan seluruh nabi Baal, ya, menurunkan api dari langit. Itu waktu zaman Ahab ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom
yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaan pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan menyesatkan Yehuda. Nah, saudara, jadi Yoram ini raja daripada Yehuda ya. Mungkin kadang-kadang firman Tuhan bisa bikin kita bingung. Sebentar ngomong Yehuda, sebentar ngomong Israel. Jadi terbagi dua, saudara. Israel yang ada di atas sama Yerusalem, saudara ya. Jadi ada dua kerajaan, sebenarnya kerajaan Israel dan kerajaan Yerusalem, sama-sama bangsa Israel. Dan ini yang bangsa ini yang Yehudanya ya, saudara ya. Tapi orangnya juga orang Israel, makanya kadang-kadang tertulis ya Raja Israel gitu, tapi sebenarnya Yehuda. Nah ayat 21, lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudara seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istrimu, dan atas semua harta milikmu, dan engkau sendiri akan menderita penyakit dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Nanti itu kejadian, saudara. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab ya, yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anak yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Nah saudara, Yosafat itu raja yang baik ya. Ada spiritual revival terjadi waktu pemerintahan papanya. Dia justru menghancurkan penyembahan berhala. Dia buka banyak tempat penyembahan itu, tapi untuk Tuhan saja. Dia apa-apa sedikit-sedikit hanya Tuhan. Tapi ada satu yang sayangnya si Yosafat ini miss, itu adalah dia melakukan aliansi sama Ahab ya. Sehingga anaknya Ahab itu seorang perempuan ya, princessnya nikah sama anaknya si Yosafat, si Yoram. Nah inilah mulai titik daripada iblis justru menggempur habis-habisan si Yoram ini. Nah saudara, mungkin kita melakukan suatu keputusan yang tampaknya benar, tampaknya baik saudara, tapi belum tentu itu benar. Ya firman Tuhan mengingatkan kita terus menerus saudara. Kalau saudara ikuti Bible study ini, terus menerus diingatkan bahwa kadang-kadang yang benar, yang baik belum tentu benar, yang baik belum tentu benar. Karena itu segala keputusan, segala apapun harus kita refleksikan dari sini, dari firman Tuhan. Tanya dulu kepada Tuhan sebelum terburu-buru mengambil yang namanya keputusan. Karena yang terlihat baik bisa jadi nggak benar. Tapi kalau saudara lakukan yang benar, saya percaya walaupun ada salah paham di depan. Aduh kok kayaknya saya udah lakukan yang benar kok Tuhan ya. Tapi kok saya alami ini, tapi saya yakin itulah yang terbaik. Yang nanti pasti ada yang baik yang saudara bisa dapatkan. Ya, contohnya di dalam kita memberi atau memberikan persepuluhan. Saya nggak maksa saudara ya, saya nggak ada pesan sponsor buat perpuluhan. Ya, tapi perpuluhan kadang-kadang, aduh Tuhan anak saya harus sekolah, duitnya cuma cukup segitu. Nanti ya Tuhannya utang dulu perpuluhannya ya. Alasannya baik gak? Buat anak baik saudara, nggak ada yang saya nggak bisa judge saudara. Tapi belum tentu itu yang benar. Ya, saya percaya kalau saudara kasih yang benar. Walaupun saudara bilang, aduh bulan depan nggak tahu gimana bayar uang sekolah anak, karena bulan ini saya lakukan yang benar. Saya percaya,
saudara, Tuhan pasti akan bekerja. Dia nggak akan bikin saudara jatuh sampai tergeletak. Ya, saudara pasti akan mengalami mujizat. Lakukan yang benar dan bukan lakukan yang baik, saudara, di dalam kehidupan. Nah, si Yoram salahnya dia nikah sama anaknya Ahab. Dia membelot sama Tuhan. Dia menyembah. Dia lakukan praktis seperti keluarganya Ahab semua. Artinya dia berkhianat sama Tuhan. Ya, kalau berkhianat sama Tuhan, ya dia mana dengerin Elia, ya. Orang-orang yang harusnya memimpin siapa? Yoram itu. Kalau saudara lihat orang yang harusnya memimpin Yoram siapa? Papanya, tapi sayang papanya udah mati. Tapi cerita kehidupan papanya kan bisa menjadi contoh buat kepemimpinan Yoram. Dia harusnya dengar Tuhan, tapi dia malah menyembah yang lain. Dia harusnya dengar Elia, ya apalagi dia nggak menyembah Tuhan, ngapain dia juga dengar Elia. Yoram gak punya orang yang ngajarin dia, makanya dia diajarin sama keluarganya Ahab sesuatu yang jelek. Dia salah ambil orang untuk ngajarin dia, ya saudara. Dan bukan cuma itu, saudara, dia ngebunuh keluarganya. Bayangin, saudara, keluarga itu kalau boleh diibaratkan ya saudara, itu seperti orang-orang yang berjalan di kiri kanan kita, bukan? Orang-orang yang ada di sisi kanan kiri kita, yang seharusnya mendukung kita, yang harusnya membantu kita. Justru saya perlu dong teman-teman, sahabat, bahkan anggota keluarga, supaya kita bisa berjalan jauh, bukan berjalan cepat. Ya, dia bunuh semuanya. Mungkin dia pengen berjalan cepat, artinya mau seenak-enak dia, mau sepikirannya dia. Ngapain diskusi sama orang lain? Ngapain diskusi sama pangeran-pangeran? Adik-adikku, aku mau apa ya apa. Dia bunuh semuanya. Atau mungkin, kita nggak tahu saudara, saya nggak tahu. Atau mungkin papanya, walaupun raja yang hebat, dia nggak menurunkan sesuatu ke anaknya tentang yang namanya persaudaraan. Kenapa dia bisa sampai bunuh kiri kanannya? Saudara, mama saya selalu ajarin untuk unity sama Koko sama Cici. Saya, saudara, harus unity. Itu aja. Saya percaya, saudara, kalau satu hari mama saya dipanggil Tuhan. Ya. Mama saya 80 tahun, saudara. Saya percaya. Kata-kata pertama yang keluar pesan terakhir ya, pasti dia bilang, kamu harus ikat persaudaraan sama Koko sama Cici. Saya gak tahu kenapa mama saya ngomongnya itu terus. Apakah Tuhan bekerja lewat mama saya? Karena iblis pengen menghancurkan kehidupan saya lewat menghancurkan orang kiri kanan saya. Hubungannya maksudnya kiri kanan saya. Saya percaya kerajaan Yoram ini, alasan kenapa dia gak bisa berbalik kepada Tuhan, ya, karena kiri kanannya dibunuh sama dia sendiri. Kesempatan dia untuk bisa berubah. Mungkin Tuhan bisa datangkan teguran lewat saudaranya, tapi diputuskan sama dia, dibunuh. Entah karena dendam atau apa, saudara. Orang di kiri kanannya diputusin, ya, dihajar habis. Orang yang berjalan di depannya nggak dilihat sama sekali sama dia. Dan bahkan orang yang berjalan di belakangnya yang mengikuti, yaitu rakyatnya, malah dikasih influensi yang jelek. Justru untuk melakukan penyembahan yang macam-macam, saudara. Ya, Yoram ini hancur sekali kehidupannya, saudara. Ya, karena itu, saudara, perhatikanlah bahwa di dalam kehidupan kita, sebenarnya ini berbicara mengenai relationship, saudara. Ya, Tuhan pengen menegur kita bahwa di dalam kehidupan kita, baiklah kita punya orang yang berjalan di depan kita, saudara. Baiklah kita jadi orang yang harus bisa belajar terhadap seseorang. Saudara harus punya seseorang yang lebih hebat dari saudara, yang saudara kagumi, yang saudara dengarkan, ya. Dan jangan cuma tahu, tapi kita harus punya orang-orang itu dalam kehidupan kita. Artinya nggak cuma tahu, tapi mengenal dia juga. Kita sebagai orang juga harus pandai untuk belajar, karena kita nggak tahu segalanya. Firman Tuhan berkata di Amsal, orang bijak itu maunya menambah ilmu dan pengetahuan. Kita perlu orang untuk menuntun kita, untuk kita bisa belajar daripadanya. Kita butuh mentor, kita butuh coach. Pertanyaannya, punyakah saudara orang seperti itu? Kalau ternyata ada, saudara bangunlah hubungan sama dia. Kalau ternyata nggak ada, saudara bisa pikir kembali, kenapa nggak ada? Jangan-jangan saudara selama ini jadi orang sok tahu, nggak mau belajar, keras kepala, ngomongin nggak bisa, saudara. Kalau ternyata kita adalah orang seperti itu, mari kita bertobat. Karena nggak ada guru, nggak ada coach, nggak ada mentor yang sanggup berhadapan sama orang yang keras kepala. Ya, jangan menjadi orang yang sok tahu. Tapi kita harus senantiasa untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Dengan saudara punya orang
Yang saudara berikan akses untuk dia tegur kamu, untuk dia ajarin kamu, untuk dia arahkan kehidupanmu. Kalau saudara punya orang seperti itu, saya percaya saudara, Tuhan akan pakai. Tuhan akan bicara lewat mereka. Tuhan akan bertindak lewat mereka. Dan kehidupan kita bisa berada di jalan yang lebih aman. Berada di jalan yang benar lebih aman. Tapi gak cukup itu. Kita perlu orangnya di samping kiri kanan. Yoram bunuh orang kiri kanannya. Emang enak saudara, gak ada yang ribut mungkin ya. Gak ada yang kasih masukan ini, masukan itu, pendapat ini, pendapat itu, komplain ini, komplain itu. Mungkin gak ada saudara. Tapi dia juga membungkam, dalam tanda kutip, mulutnya Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang datang ke gereja. Kalau saudara pikir, dulu saudara gimana datang ke gereja? Kalau saya saudara, saya diajak teman. Sekarang saya gak tahu teman saya itu kemana tuh. Tapi saya diajak teman. Tuhan bekerja lewat sahabat kiri dan kanan. Karena itu perhatikan lingkungan kita. Apakah kita sama-sama domba atau kita justru bergaul sama serigala? Hati-hati, justru kita menjadi serigala. Kita perlu teman yang sejenis, saudara. Ya, sejenis ini maksudnya se-value ya. Yang punya value yang sama. Yang bisa menyirami kita. Kalau tadi orang yang di depan kita, saudara kasih akses untuk dia nasihati saudara, dia tanamkan firman Tuhan, dia kasih encouragement, kamu jangan menyerah, kamu lakukan firman Tuhan, kamu hidup dalam kebenaran. Itu ditanam di dalam hati kita. Tapi orang kiri kanan itu menyiram kita. Makanya Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Kita butuh orang di kiri kanan yang value-nya sama, yang bisa bilang, yes, ayo bro kita hidup benar, ayo kita berbuat sesuatu buat Tuhan, ayo kita bangun rumah Tuhan, ayo kita bersemangat bekerja di ladangnya Tuhan, ayo kita jangkau jiwa-jiwa. Satu value, jalan sama-sama, itu adalah siraman-siraman yang terbaik yang bisa kita dapatkan saudara. Jangan justru punya kiri kanan yang hanya siramnya yang gak berarti saudara dalam kehidupan kita. Ya, Yoram bunuh keluarganya, dia menutup pintu. Tuhan bisa bicara lewat dia, bisa. Ya, tapi Tuhan biarkan dalam keadaan ini supaya kita semua belajar, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Yoram memberikan influensi yang buruk kepada orang-orang yang mengikuti dia, rakyatnya. Nah, saudara, kita semua dalam mengambil posisi kepemimpinan atau menjadi contoh. Jadi orang Kristen harus jadi contoh. Gak boleh enggak. Itu bukan ajakan. Tapi jadi contoh itu adalah perintah. Udah sempurna belum? Belum. Tapi jangan minder karena kita lagi disempurnakan. Ya, kalau kita jadi contoh, baiknya kita juga jangan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena orang-orang melihat kita, saudara. Ya, tapi kalau jatuh gimana? Ya bangun lagi. Bukankah kita ada orang yang di depan kita? Bukankah kita ada orang yang di kiri kanan kita? Orang yang di depan kita namanya Yesus Kristus. Dia bilang, aku tahu kelemahanmu. Makanya aku tuntut kamu memaafkan 70 kali 7 kali. Aku akan memaafkan kamu kayak begitu juga. Asal kamu bangun. Kamu gak tergeletak kok. Maju lagi. Ada mahkota kehidupan di depanmu. Tuhan kita kayak begitu yang di depan. Makanya kita jangan takut untuk menjadi contoh. Menjadi garam dan menjadi terang di dunia. Justru saat kita mengambil keputusan, saya mau berdampak. Saya mau jadi contoh. Saya mau kasih influensi yang baik. Saudara sedang benar-benar serius di dalam menjalani kehidupan kekristen, yaitu menjadi Christ-like. Itu yang Tuhan inginkan. Tentu banyak yang akan menyerang kita, saudara. Waktu kita step up mau jadi contoh, mau nolong orang, ya. Tapi waktu kita dimonitori orang, saudara, saya mau jadi contoh dong Tuhan. Saya mau membina anak-anak ini, anak-anak youth misalnya. Tapi saya belum sempurna. Saat saudara step up dan ambil tongkat itu. Waktu saudara ambil tongkat, orang-orang akan melihat saudara. Tahu gak saudara, dimonitori, ya, diawasi, itu berkat loh. Daripada kita dibiarin, udah lu mau apa aja lah, terserah lu. Pencitraan aja ketemu orang, tapi apa mau aja sendiri. Bukankah itu ngapain kita ikut Kristen? Ujung-ujungnya juga hancur. Tapi waktu kita dimonitori, Tuhan, Pak, ya, saya pengen memimpin Komsel deh. Saya rindu sama jiwa-jiwa. Tapi saya takut mereka juga
jadi kecewa sama saya karena saya juga nggak sempurna. Saudara, maju, masuk, terjun. Ya, kekecewaan itu urusan nanti, urusan belakangan. Tapi ambil dulu keputusan mau jadi berkat, mau jadi terang, mau stand out, dan mau jadi berkat buat orang lewat ketulusan hati ya saudara, bukan dengan motivasi yang salah. Nah saya percaya saat saudara seperti itu, orang-orang akan lihat saudara. Dan saat saudara tahu orang-orang lihat kamu, maka kamu di dalam kehidupan pribadimu juga gak akan macam-macam. Ada yang menjaga engkau. Bukan serasa diliatin sama mata-mata yang mau menghakimi, mau menuduh. No, anggap aja itu mata yang sedang melihat engkau. Karena itu engkau harus menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau saudara lakukan itu terus, saudara lakukan itu terus, saudara gak terasa bahwa orang-orang akan bersaksi bahwa iya ya, si dia udah berubah ya. Udah gak kayak dulu lagi. Saudara udah menjadi satu step closer to Christ likeness. Ya, jangan seperti Yoram. Depan, kiri, kanan, belakang dibabat habis sama dia. Dia cuma kasih satu akses kepada orang-orangnya Ahab. Inputnya salah. Ya, makanya kita kudu punya orang di depan kita, di samping kita yang bisa kasih kita input yang benar. Benih yang benar dan kasih siraman air yang benar. Dan jangan lupa untuk kasih teladan yang baik kepada junior-junior yang sedang baru memulai atau sedang mengikuti langkah jejak kita. Amin. Tuhan terima kasih buat firman ini. Kami bersyukur bahwa Kau bisa bekerja lewat segala sesuatu dan Kau bekerja lewat orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk mempunyai kumpulan yang benar Tuhan. Tuhan kirimkan seorang mentor bagi kami yang belum punya. Untuk kami lebih menghargai orang di kiri kanan kami. Dan berikanlah kami keberanian Tuhan dan kekuatan untuk berani menjadi berkat buat orang-orang. Dan membantu orang. Dan menolong orang menjadi lebih kenal akan Engkau Tuhan. Lindungi kami di balik salib-Mu Tuhan di dalam pekerjaan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.